Saya tidak mengatakan pemerintahan ini tidak menjalankan apa-apa, tidak. Indonesia sudah berubah lebih baik. Ya, terbukti dengan banyaknya sarana yang mulai dibangun. Ya, tapi yang satu ini membangun mental yang sehat itu perlu dilakukan. Dan secara energi apabila kita mempunyai mental yang sehat, maka secara spiritual pun akan bertumbuh dengan sehat. Kita akan tahu mana batasan yang boleh dan tidak. Mau korupsi, mikir dulu. Ya, mau menindas di bawah, mikir dulu. Mau mengambil hak orang lain, mikir dulu. Karena semua ada batasan aturan Tuhan, yaitu hukum tabur tuai. Bun, tadi Bunda bilang kan kalau misalnya mau melakukan satu hal yang buruk jadi mikir dulu. Sekarang kan sudah Bun, mikir gimana caranya supaya gak ketahuan contohnya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih banyak kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas bantuan sumur bor untuk penyimpanan penampungan air di Desa Rapesagi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih bahwa meditasi yang diajarkan oleh Bunda Arsaningsih itu memberikan manfaat yang cukup besar. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas kunjungannya ke Taman Makam Pahlawan Pengelipuran. Mudah-mudahan ke depannya Yayasan Cahaya Cinta Kasih selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu jaya di dalam melayani masyarakat. Bedah karma 1 sudah, bedah karma 2 sudah juga. Sekarang kita menuju ke bedah karma yang ketiga. Udah gak deg-degan dikasih musik lagi. Oke. Rap. Rap yang jago nih dokter. Indonesia, Bun. Setengah kilo berapa? 30. Gak boleh kurang, Mas. Rp17 juta per meter tanah aja. Ya mau jual berapa ginjal, Mas?
karena asapnya pekat, kalau aku pusing bukan sesak. Ia ingin pindah dari kawasan hutan yang satu ke lokasi yang baru. Tapi dalam perjalanan ia tak menemukan jalur atau koridor yang aman karena telah berubah menjadi perkebunan dan pemukiman. Anda lihat bagaimana banjir ini menghanyutkan mobil-mobil cukup banyak di sana yang juga merupakan mobil warga. Sudah hampir sebulan, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ini sawah semua ini, sekeliling ini, sepanjang jalan ini sawah semua, menanam padi. Sawah ini sering udah tenggelam, sering kena banjir. BMKG kembali memperingatkan potensi gempa megatrust, kali ini di Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang kekuatannya bisa di atas magnitudo 8. Wow, bagus sekali footage-nya Bunda. Wow. Ini kita juga baru lihat. Haru, sedih semua ya. Apakah radiasi penjajah masih ada sama kita? Atau kita yang menjajah diri kita, membiarkan diri kita menjajah diri kita sendiri? Ya,
Itulah yang menjadi pertanyaan kita. Ada apa dengan Indonesia? Tadi saya melihat, saya menangis karena saya sangat sedih dengan kondisi kita saat ini. Bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Seakan-akan Indonesia sudah kehilangan nilai-nilai luhur yang dahulu pernah ada dan kuat di tempat ini. Tapi keserakahan, ego, munafik dan banyak hal yang telah menghancurkan semuanya. Kalau kita tidak cepat mengubahnya, bagaimana dengan anak keturunan kita nanti? Bagaimana dengan Indonesia? Kapan kita bisa menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia luar biasa? Tuhan sudah memberikan kita sesuatu yang luar biasa di Indonesia. Bahkan ada lagu, tongkat saja bisa sisa tumbuh. Karena begitu suburnya Indonesia. Tapi di balik kesuburan Indonesia, masyarakatnya menjadi malas. Dia merasa ini sudah cukup, tak perlu lagi. Dan akhirnya mengeksploitasi alam ini, menghancurkan. Belum lagi rekaman penjajahan dan dijajah. Saat ini mungkin Indonesia tidak dijajah oleh negara lain. Tapi Indonesia dijajah oleh bangsanya sendiri. Dan itu adalah kita. Kita yang memperbolehkan hal ini terjadi. Karena kita tak kuasa mengubahnya sendiri. Kita butuh energi yang cukup besar untuk mengubah rekaman buruk Indonesia. Dan kesempatan kali inilah bersama 3.000 jiwa menjadi saluran berkat Tuhan. Nanti pada saat meditasi, mari kita bebaskan rekaman buruk Indonesia. Mungkin dari kita pernah menjajah. Mungkin kita dulu bukan penjajah tapi penguasa yang sangat arogan. Yang menguasai semuanya, atau mungkin kita menjadi penguasa yang korupsi atau apapun yang jelek untuk bangsa ini. Kita tidak bisa lari dari karma kita. Untuk itulah Bapak Ibu hadir bersama saya saat ini. Untuk memulai dari diri kita sendiri. Mengubah diri kita dari rekaman buruk yang ada di dalam diri. Dan tentunya setelah ini kita bisa meradiasikan hal yang positif untuk Indonesia. Jika tidak ada yang berani mengubahnya, apakah kita akan terus-terusan terpuruk dengan hal ini? Tentu tidak. Jadi mengapa tema bedah karma yang sebelumnya bedah karma Jakarta berubah menjadi bedah karma Indonesia. Bapak Ibu ingin berubah menjadi lebih baik? Bapak Ibu ingin Indonesia menjadi lebih baik? Ya, kita semua menginginkan Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, adil dan beradab tentunya. Oleh karena itu mari kita bereskan diri kita. Kita selesaikan semua hal-hal buruk dari diri kita. Dan mari kita setelah mampu membersihkan batin kita, karma-karma kita dengan Indonesia. Kita turunkan kekuatan Tuhan yang terbesar di Jakarta, di JCC ini, agar terus meradiasi ke seluruh Indonesia dan mengubah peta energi buruk Indonesia dari karma buruk masa lalu. Mari kita tata ulang energi Indonesia dan
kita menanam kebaikan untuk generasi mendatang, anak keturunan kita dengan energi yang positif. Dan saya tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita dengan rasa cinta tanah air, barulah kita punya rasa bakti terhadap tanah air kita Indonesia. Selama ini kita terlalu bangga dengan hal-hal yang berbau dari luar Indonesia. Kita lupa bahwa sejatinya Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tanah yang subur, tanah yang mulia. Tapi kita malas untuk melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Dan banyak kecurangan, banyak proses manipulatif seperti yang tadi dibahas. Itulah intinya. Dan itu bukan dari luar, tapi dari Indonesia sendiri. Mungkin kita perlu membedah dan mencari tahu ada apa dengan Indonesia. Mengapa bumiku sakit? Mengapa banyak bencana yang terjadi? Tentunya karena manusia tidak peduli dengan lingkungannya. Mereka lupa membabat hutan. Mereka lupa menggali semua hasil bumi. Mereka lupa untuk mulai menanam dan memperbaikinya. Tidak hanya itu, bangsa ini pun ingin mendapatkan yang terbaik dengan menginjak bangsanya sendiri. Mari kita berjuang Bapak Ibu, memperbaiki diri dan menata Indonesia menjadi lebih baik. Mungkin Uncle Alvin ada pertanyaan atau Dr. Rasto? Ini perwakilan Indonesia. Kan Indonesia nggak bisa duduk di sini kan? Iya, berarti kursi panas dong. Silakan Dr. Rasto. Iya, tadi sebenarnya kegalauan udah tergambarkan dengan luar biasa dari video tadi. Terima kasih untuk tim Ekspedisi Indonesia Baru. Terima kasih Mas Dandi. Luar biasa, saya aja nonton sampai haru. Ya itulah realitanya Indonesia. Tidak ditutupi-tutupi dan itulah yang sebenarnya terjadi dengan Indonesia. Terima kasih sudah berani membuat film yang benar-benar real untuk Indonesia, mencerminkan Indonesia saat ini. Iya, dan dari situ kita udah lihat juga bahwa sebenarnya realita bahwa Indonesia nggak baik-baik aja itu sudah well known, sudah diketahui. Dan usaha untuk memperbaikinya tuh bukan nggak dilakuin Bunda. Semua mungkin tidak secara langsung, tapi semua sisi berusaha untuk memperbaiki Indonesia menjadi lebih baik. Pertanyaannya, bahkan ada yang bilang, ini seakan-akan Indonesia itu terkutuk. Seakan-akan Indonesia itu memang udah dari awal disuratin gak baik-baik aja gitu. Apa yang bisa kita bedah dari proses Indonesia ini? Dari rekaman sejarah Indonesia sendiri, sebenarnya Indonesia di zaman Nusantara itu menjadi negara yang besar. Dan bahkan ekspansi keluar daripada yang dikatakan Indonesia saat ini sampai ke Asia. Ya. Dan dikenal menjadi kerajaan-kerajaan yang kuat di zamannya. Cuma sayang dari proses itu pun mulai muncul rekaman-rekaman untuk berperang. Jadi Indonesia ini
rekaman berperang, itu kalau 10 itu maksimal, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin. Besar sekali. Dari 0 sampai 10, rekaman berperang itu 8 poin. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Slogan yang selama ini kita bilang bahwa oh ya kita bersatu-satu tapi tetap satu jua. Itu tuh bertentangan dengan rekaman yang ada di Indonesia sendiri. Yang artinya walaupun diusahakan satu, akan berpencar lagi. Akan bencar lagi. Ya, karena rekaman sudah terbentuk dari ratusan tahun, bahkan ribuan. Jadi ketika ada kejadian yang terjadi, maka dia akan merekam. Alam ini akan merekam, tempat itu akan merekam semua kejadian. Pernahkah Bapak Ibu mendengar, saya sewa tempat itu supaya usaha maju, tapi kok saya bangkrut di situ. Pindah dia yang bangkrut. Ada orang rekam, beli lagi, bangkrut lagi. Ganti pemilik, bangkrut lagi. Apa sih yang membuat tempat itu terus pemiliknya bangkrut? Ya karena rekaman di gedung itu adalah rekaman kebangkrutan. Walaupun rekaman itu terbentuk dari sekian tahun lalu, even bahkan tempat itu belum menjadi gedung, tetap akan mempengaruhi karena energi tidak terbatas, energi dapat melintasi waktu, seperti itu kah? Ya, maka ketika rekaman Indonesia di zaman lalu terus berperang, alam ini terus akan membuat kondisi berperang terus. Entah itu berperang dengan negara lain atau berperang dengan bangsanya sendiri. Kalau dulu kan bahkan kerajaan itu sama-sama Indonesia Nusantara, tapi kan saling berperang antara wilayahnya antara misalkan yang di Sumatera dengan di Jawa, belum lagi yang ini enggak selesai. Maka rekaman inilah yang harus kita bersihkan sehingga setelah proses ini kita menjadi damai dan tidak ada lagi keinginan yang muncul untuk berperang. Ya kalau tidak ada berperang dengan negara lain, nanti akan perang dengan bangsanya sendiri. Kemudian ada rekaman bencana seperti tsunami, bahkan sebentar lagi orang sibuk dengan megatrust. Dari mana? Kalau secara pengetahuan juga ketika itu ada, dia akan terus merekam dan akan muncul kembali. Sama seperti Mbak siapa tadi yang muncul. Begitu dia punya rekaman dalam proses jiwanya dimanipulatif, maka selama rekamannya masih ada, akan datang proses itu. Jadi kenapa kita perlu menetralkan kembali kondisi seperti diri kita. Ketika ada marah, kita perlu menetralkan lagi agar kemarahan itu tidak lagi meledak. Nah, proses menetralkan ini yang sulit. Dan itu diajarkan dengan proses berserah kepada Tuhan. Ini pelajaran tingkat tinggi, proses berserah kepada Tuhan. Nah, untuk bisa berserah pada Tuhan, ego kita harus dinetralkan. Begitu Indonesia juga, apa yang mendasari terjadi peperangan? Karena ada ego, ingin lebih daripada yang lain. Begitu juga kehancuran, karena ada keinginan lebih. Kehancuran muncul seperti tadi film menebang hutan. Karena manusia serakah ingin dapat hasil lebih daripada hutan itu. Kayu ditebang, dia tidak memikirkan kalau kayunya ditebang bagaimana dengan air, bagaimana dengan yang lain. Keseimbangan alam itu tidak terjaga dengan baik. Maka keserakahan ini juga menjadi rekaman dari Indonesia.
Dari proses rekaman yang 10 seluruh dunia keserakahan itu, maka Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin. Keserakahan. Mau nggak mau, ya akan terus begitu. Proses rekaman raja-raja untuk saling menguasai, salah satunya adalah karena keserakahan juga. Ya seandainya kita paham dengan batas wilayah kita, kemudian kita saling bertoleransi, maka tentu tidak akan terjadi ekspansi atau ingin menguasai lebih dari proses itu. Jadi nggak ada greedy ya Bun ya? Ya. Nggak ada ya gitu. Ya, itu realita secara energi. Ada orang mengatakan, Buana Alit, diri kita adalah dunia kecil kita. Buana Agung atau Buana alam semesta ini adalah dunia yang besar. Maka ketika Buana Agung yang besar ini negatif, manusianya akan negatif. Walaupun ada manusia yang berusaha positif, tapi pasti akan kalah karena dominan negatif. Oleh karena itu, yang bisa kita upayakan, ubah rekaman Indonesia, maka manusia yang tinggal di Indonesia akan mudah untuk berubah. Tetapi tentunya mengubah rekaman Indonesia ini butuh power energi yang besar. Makanya tidak bisa sendiri ya Bun ya? Tidak bisa sendiri. Oleh karena itu saya bersyukur Bapak Ibu berada di sini bersama kita semua. Dengan power energi yang Bapak Ibu miliki, mari kita ubah Indonesia menjadi lebih baik. Belum lagi di pemerintahan. Ya. Nah ini tadi aja korupsi terbesar nomor Indonesia 5. Dapat juara nomor 5. Itu masih bisa ditingkatkan ya Bun ya? Ya, bisa. Ya. Janganlah. Iya. Saya tertarik tuh Bun mau nanya itu. Atau apa pengangguran yang semakin tinggi? Ya, pengurangan pegawai tadi ya? Iya. Ya, itu tadi. Jadi miris sekali menonton tadi, saya pun sudah tidak tahan ya. Dengan radiasi yang real dari Indonesia tadi, itu kan nggak dibuat-buat kan. Iya. Itu kan real kondisi di luar. Selama ini kita taunya di Jakarta aja baik-baik saja. Sedangkan di pelosok itu udah hancur lebur. Ngerasa nyaman di kota kecil sendiri ya. Ya, jadi itu memprihatinkan. Kekayaan bumi ini dikorupsi, ya. Kemudian menekan yang bawah, yang di atasnya. Ini oke lah, itu proses hukum rimba kalau orang. Tapi kan kita adalah manusia yang berkesadaran. Mengapa kita mengelolanya dengan hukum rimba kalau kita bisa berkesadaran? Mari tingkatkan proses kesadaran spiritual kita lebih baik. Tentu menata negara ini akan jauh lebih baik. Ya, jadi oke lah, apapun itu sejarah Indonesia, itu sudah terjadi. Mungkin kita terlibat di sana. Maka kesempatan kali ini kita akan gunakan untuk menyelesaikan hutang-hutang kita di masa lalu. Radiasi-radiasinya bukan lagi radiasi menjajah atau senggol bacok, mau dapat lebih, tapi menjadi radiasi yang damai, radiasi yang bertoleransi seperti pada Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, manusiaan yang adil dan benar, dan semua harus kita wujudkan, tidak hanya sebagai slogan atau Bhinneka Tunggal Ika pun bukan hanya sebagai slogan saja ya, tapi tetap menjadi bisa kita wujudkan dengan baik. Nah, ya. Ya. Nah sekarang pertanyaannya nih, banyak yang udah nyoba ngelakuin merubah Indonesia, tapi ya gini-gini aja. Benar kan, Uncle ya?
Betul, betul. Bukan berarti selama ini orang nggak ngapa-ngapain. Kan nggak mungkin diem aja dong. Pasti ada yang berusaha untuk memperbaikinya ya. Iya, tapi ternyata sampai sekarang kayaknya ya kayak kita pandang mata ya masih gini-gini aja. Terus ini kita di sini oke, rame-rame kan, rame-rame. Tapi ya emang se-powerful apa sih kita bisa melakukan proses perubahan itu gitu? Perubahan itu dimulai dari diri. Dan saya tidak bilang diri kita saja. Pada saat meditasi nanti kita akan melibatkan kekuatan Tuhan untuk hadir dalam diri kita. Tapi tentu hukumnya harus terpenuhi. Sucikan dulu batin kita, barulah kekuatan Tuhan bisa memasuki tubuh kita. Maka harapan saya Bapak Ibu berada di sini, mari kita sucikan batin Bapak Ibu masing-masing dari radiasi-radiasi negatif yang masih tersimpan di dalam diri kita. Sehingga nanti kita bisa mengubah diri kita menjadi saluran Tuhan dan mengubah Indonesia. Dan nantinya Bapak Ibu tentu pulang bukan ke negara, ke kota masing-masing. Jadikan juga sebagai saluran Tuhan untuk membuat kota Bapak Ibu menjadi lebih baik. Dalam proses ini sadari bahwa tanpa kekuatan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Banyak orang mengupayakan baru secara berfisik, energinya belum nyampe atau belum dilakukan. Saya tidak mengatakan pemerintahan ini tidak menjalankan apa-apa, tidak. Indonesia sudah berubah lebih baik, ya terbukti dengan banyaknya sarana yang mulai dibangun. Ya, tapi yang satu ini membangun mental yang sehat itu perlu dilakukan. Dan secara energi apabila kita mempunyai mental yang sehat, maka secara spiritual pun akan bertumbuh dengan sehat. Kita akan tahu mana batasan yang boleh dan tidak. Mau korupsi, mikir dulu. Ya, mau menindas di bawah, mikir dulu. Mau mengambil hak orang lain, mikir dulu. Karena semua ada batasan aturan Tuhan, yaitu hukum tabur tuai. Saya hanya mengingatkan hal tersebut. Tentunya kalau kita punya rekaman buruk, kita sulit sekali mengubah diri kita. Ya, tapi paling tidak energi Tuhan saat ini membantu untuk proses mengubah diri kita. Dan itu akan menarik ya, energi lain juga untuk yang sejenis tadi. Itu akan menarik energi yang positif untuk masuk ke Indonesia. Ya, jadi kepikir, tadi kan dibilang keserakahan, terukur keserakahan 9 poin. Berarti walaupun nyari investor yang datang yang serakah-serakah juga ya. Nah Bun, tadi Bunda bilang kan kalau misalnya mau melakukan satu hal yang buruk jadi mikir dulu. Sekarang kan sudah Bun, mikir gimana caranya supaya gak ketahuan contohnya. Nah iya Bun. Nah cuman tadi saya pengen nanya satu Bun. Tadi Bunda bilang dengan mental yang baik, dengan kesehatan mental yang baik, spiritual akan ngikutin. Apa gak kebalik Bun, dengan proses spiritual yang baik, proses mental akan ngikutin. Karena udah banyak nih yang ngelakuin proses self talk, memperbaiki proses mental, tapi ya tetap aja gitu-gitu tok gitu kan. Gitu-gitu tok, udah jadi self talk gitu. Ya, sering orang lupa ketika dia mempunyai permasalahan mental, sebenarnya orang itu sedang lowbat secara energi. Ya, dan kita butuh healing untuk memperbaiki diri. Nah, orang yang sehat secara mental tentu spiritualnya akan jauh lebih sehat. Karena
energi Tuhan akan bisa memasuki tubuh orang tersebut karena bersih. Tapi banyak orang yang tidak tahu caranya harus bagaimana untuk sehat secara mental. Akhirnya saya menemukan, oh kalau gitu ayo meditasi, kita turunkan energi Tuhan bersama-sama. Karena kalau berjamaah energinya akan jauh lebih besar, lebih kuat. Dan ini akan membantu yang lagi low bed untuk bisa terangkat. Ya dari sini jadi kenapa saya menyarankan ajak teman yang belum paham meditasi. Tentu mereka low bed dan kita yang sudah paham, ayo kita bantu untuk menguatkan. Nanti disinilah baru terjadi keselarasan dalam energi. Itu fungsinya bermeditasi berjamaah dengan banyak orang. Saling menguatkan satu sama lain. Dan saya akan menuntun supaya tidak bingung karena energi mengikuti pikiran. Sering orang itu tidak paham apa sih mau ngapain kayak ibu tadi duduk. Saya nggak tahu mau apa. Nggak perlu mikir, ikuti saja tuntunan saya. Karena saya akan menuntun berdasarkan soul matter. Radiasinya yang ada pada Bapak Ibu semua. Sehingga kalau bersih ya bersih semua. Kan terukur. Jadi enggak, wah dia sudah bersih saya kok belum. Enggak perlu berpikir seperti itu. Bersih-bersih semua, radiasikan yang positif. Keluar kinclong, auranya udah bagus. Asal jangan nanti di luar membentuk lagi yang negatif. Udah, berarti kenapa harus mengolah rasanya untuk tetap positif. Oke, satu kita udah banyak buat rekaman. Dalam proses ini sedikit banyak akan kita lakuin proses pembersihan. Yang kedua, setelah dilakukan jangan jumawa karena ada kemungkinan kebentuk lagi, kita harus kelola lagi. Tapi kan teman-teman yang sudah rutin lakukan proses meditasi soul reflection bisa menjaga terus kondisi energi tetap baik. Apalagi kalau sudah praktisi meditasi soul matter, praktisi meditasi soul reflection plus praktisi soul matter, bisa ngukur nih sekarang kondisinya seperti apa. Ya, itu idealnya. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa, ikuti aja dulu. Dan saya sudah menawarkan banyak bentuk meditasi yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah masing-masing sesuai dengan kondisi. Ada di YouTube Bunda Arsaningsih, nanti Bapak Ibu bisa lagi nggak enak coba lihat di sana meditasi. Atau setiap hari Rabu jam 19.30 WITA atau 18.30 WIB. Ya, kita bisa meditasi bersama. Oke. Ya, supaya kita cepat juga masuk ke proses meditasinya. Betul. Bunda sudah siap? Iya. Atau masih ada yang perlu dibedah-bedah lagi? Ini udah banyak banget nih bedah-bedahannya. Ya, masih ada satu poin lagi yang belum tersampaikan. Sepertinya ini, saya. Bunda udah dapat poinnya atau? Ya, kalau Dokter Astu bagaimana? Tadi yang kepikir gini Bun. Tadi kan kita ngomongin banyak ngelakuin proses penjajahan, banyak ngelakuin proses keserakahan. Nah, tapi ya kita mungkin ada juga yang jadi korban, ya kan? Dan begitu jadi korban, kesel, ngutuk. Wah ya ini, ya mungkin anggap aja lah dulu kerajaan X gitu, mungkin ya pas zaman dahulu. Kerajaan X ngeselin nih kayak gini segala macam, malah ngutukin bilang bahwa iya harusnya nggak kayak gitu, biar hancur lah segala macam. Padahal tinggal di situ juga, ya otomatis ikut ngefek juga. Itu make sense gak? Selain proses kita ngejajah, sebagai pelaku, pada saat kita lagi jadi korban, mungkin beberapa jadi korban, ada juga yang punya pikiran-pikiran ngutuk lah. Bahasa cursing gitu, kayak bilang nih gimana sih? Nggak usah ngomongin yang dulu ya.
Kalau buka X, Twitter, ketik Konoha aja itu rame banget tuh. Keluar semua. Ya. Ya, karena kalau saya ukur juga kutukan untuk Indonesia cukup besar, 8 poin ya untuk kehancuran. 8 poin untuk kehancuran Indonesia. Makanya kita harus menjaga pikiran untuk tidak sesumbar ngutuk-ngutuk. Siapa tahu di sini ada banyak tukang kutuk. Ya, satu orang yang tukang kutuk aja parah Bun, apalagi sesumbar Bun. Ya, kadang-kadang kan kita liar dengan pikiran kita. Akhirnya banyak mengutuk. Itu pun akhirnya membuat hidup kita tidak baik. Saya diingatkan ini, ada satu yang penting. Mungkin Bapak Ibu mikirin, wah saya datang mau meditasi, kenapa ngurusin Indonesia? Karena sebenarnya dengan Bapak Ibu membersihkan rekaman-rekaman buruk Bapak Ibu yang ada pada rekaman jiwa, itu akan berpengaruh pada Indonesia. Ya. Dan nanti akhirnya kita akan pelayanan untuk Indonesia juga. Kita akan turunkan energi yang Tuhan yang besar untuk Indonesia, agar rekaman buruk Indonesia berubah, kemudian kita bisa lebih nyaman. Bapak Ibu akan lebih nyaman setelah proses kutukan, penyelesaian karma dengan Indonesia, bahkan rekaman Indonesia dirubah. Mengapa demikian? Karena sudah dinubuatkan, sudah tertulis di ramalan Joyoboyo maupun Ronggowarsito, bahwa tahun 2024 ini akhir daripada Kolo Bendu berubah menjadi Kolo Seso. Kolo Subo ya. Jadi perubahan ini ditandai dengan berubahnya energi daripada Indonesia. Awalnya saya tidak paham, tidak tahu, tapi setelah melakukan dengan soul meter baru saya ngeh, oh ini yang sebenarnya harus dilakukan. Menetralkan kembali Indonesia, merubah Indonesia menjadi negara yang baik, berkesadaran lebih tinggi. Emang kelihatannya cuma gini, tapi kalau memang Tuhan berkehendak, ketika kita yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan, maka energi Tuhan akan diturunkan untuk proses ini. Saya ingin Bapak Ibu memiliki keyakinan yang lebih kepada Tuhan dalam proses meditasi ini, berserah lebih dalam pada Tuhan. Dan biarlah apabila memang Indonesia layak untuk bertumbuh menjadi lebih baik nantinya, kita juga akan mendapatkan dampak yang positif dengan proses keadilan di Indonesia ini. Ya, makmur, berkelimpahan ya, dengan adil, kemudian dan beradab tadi. Ya, rasanya itu sudah tersampaikan ya, supaya Bapak Ibu tidak kok cuma ini, padahal ini dalam banget ya. Dan ini adalah proses menanam karma baik untuk Indonesia. Bapak Ibu datang aja saya sudah bersyukur, apalagi Bapak Ibu mau menjadi saluran berkat Tuhan, itu saya lebih syukuri. Dan tentunya biarlah kita bisa menjadi saluran Tuhan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik.